Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruni Muda Mia Febianti Nurkoidiyah, nomor Indo Taruna 2019-468 dari Prodi D3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian kelas 1C. Di sini saya akan membahas tentang sistem persinyalan. Sistem persinyalan adalah fasilitas operasi yang berfungsi untuk memberikan isyarat berupa warna atau cahaya dengan arti tertentu yang dipasang pada tempat tertentu. 1. Sinyal elektrik. Sinyal elektrik adalah isyarat lampu seperti halnya lampu lalu lintas untuk mengatur jalan atau tidak jalannya kereta api. Jenis persinyalan ini terdiri dari sinyal masuk, sinyal berangkat, dan sinyal muka. Sinyal berangkat terbagi menjadi 3 aspek, yaitu aspek berjalan dengan indikasi lampu hijau, aspek berjalan hati-hati dengan indikasi lampu kuning, dan aspek berhenti dengan indikasi lampu merah. Yang kedua yaitu sinyal mekanik, dibagi menjadi 2, yaitu peralatan dalam ruangan yang terdiri dari interlocking, mekanik, dan pesawat blok. Yang kedua yaitu peralatan luar ruangan atau peraga. Sinyal mekanik, penggerak WC mekanik, petunjuk kedudukan WC mekanik, penghalang sarana dan media transmisi atau saluran kawat. Sinyal mekanik sendiri memiliki pengertian yaitu perangkat sinyal yang digerakkan secara mekanik. Di sini ada papan atau lengan semapur yang dinaikkan atau diturunkan untuk memberi perintah kepada masinis kereta api. Sistem ini masih digunakan di Indonesia pada lintasan dengan frekuensi yang rendah, namun mulai ditinggalkan dan digantikan dengan sistem yang lebih modern. Jenis-jenis sinyal. Yang pertama yaitu sinyal utama, yang kedua sinyal pembantu, yang ketiga sinyal pelengkap. Sinyal utama terdiri dari sinyal masuk, sinyal keluar, sinyal blok, sinyal darurat, dan sinyal langsir. Sinyal masuk. Sinyal masuk berfungsi memberi petunjuk melalui isyarat berupa warna atau cahaya bahwa kereta api akan memasuki stasiun. Sinyal keluar berfungsi memberi petunjuk melalui isyarat berupa warna atau cahaya bahwa kereta api boleh meninggalkan stasiun. Sinyal blok berfungsi memberi petunjuk melalui isyarat berupa warna atau cahaya bahwa kereta api dibagi dalam beberapa peta blok. Sinyal langsir, sinyal yang berfungsi memberi petunjuk melalui isyarat berupa warna atau cahaya bahwa boleh atau tidak boleh melakukan gerakan langsir. Sinyal darurat, sinyal yang berfungsi memberi petunjuk melalui isyarat berupa warna atau cahaya yang terdiri dari A. Dalam hal ini, sinyal utama berwarna merah dan sinyal darurat tidak menyala putih atau padam. Masinis harus memberhentikan kereta apinya di muka sinyal yang berwarna merah. B. Dalam hal ini, sinyal utama berwarna merah dan sinyal darurat menyala putih. Masinis boleh menjalankan kereta apinya sesuai kecepatan yang diizinkan oleh BPKA. C. Dalam hal ini, sinyal utama untuk sinyal masuk tidak dilengkapi dengan sinyal darurat. Masinis menjalankan kereta api dengan kecepatan 30 km per jam. Yang kedua yaitu sinyal pembantu, yang terdiri dari sinyal muka. Sinyal muka, sinyal yang berfungsi sebagai peringatan awal atas aspek yang menyala pada sinyal masuk di depannya agar kereta api bisa menyesuaikan kecepatannya. Sinyal pendahulu, sinyal yang dipasang pada peron stasiun berfungsi sebagai petunjuk yang diwakilinya. Sinyal pengulang, sinyal yang dapat dipasang pada peron stasiun umumnya memiliki jalur dengan frekuensi kereta padat, berfungsi untuk memberi petunjuk sinyal yang diwakilinya. Dalam hal ini diwakilinya atau pengawas berangkat. Sinyal pengulang menyala putih menunjukkan bahwa sinyal yang berindikasi aman. Pembantu petugas pengatur kereta api atau peron atau kondektur boleh memberi tanda kereta api. Dalam hal sinyal pengulang tidak menyala atau padam, menunjukkan bahwa sinyal yang diwakilinya berindikasi tidak aman. Pembantu petugas pengatur perjalanan kereta api atau pengawas peron atau kondektur dilarang memberikan tanda kereta api boleh berangkat. Sinyal pelengkap terdiri dari sinyal petunjuk arah. Sinyal petunjuk arah berfungsi untuk memberi petunjuk bahwa kereta api berjalan ke arah seperti yang ditunjukkan oleh sinyal.
ke kiri atau ke kanan. Sinyal pembatas kecepatan. Sinyal pembatas kecepatan berfungsi membentuk petunjuk melalui isyarat berupa warna atau cahaya bahwa masinis harus menjalankan kereta apinya sesuai dengan kecepatan terbatas yang ditunjukkan oleh sinyal pembatas kecepatan. Yang ketiga yaitu sinyal berjalan jalur tunggal sementara. Berfungsi untuk memberi petunjuk bahwa kereta api akan berjalan di jalur kiri atau jalur tunggal sementara. Semboyan. A. Semboyan di jalur kereta api. Semboyan di jalur kereta api adalah semboyan kereta api yang penempatannya berada di sisi kanan jalur kereta api, kecuali dalam kondisi tertentu dapat pula diletakkan di kiri jalur kereta api. Semboyan di jalur kereta api terbagi menjadi semboyan sementara, tetap, wesel, corong air, jembatan timbang, dan batas ruang bebas. Ini merupakan contoh dari semboyan sementara. Sedangkan pengertian dari semboyan sementara adalah semboyan yang diisyaratkan dengan tangan oleh PPKA atau penjaga perlintasan sebidang atau berupa rambu-rambu yang dipasang di kanan jalan rel. Umumnya semboyan tangan diisyaratkan apabila ada gangguan perjalanan atau melewati jalur yang harus dilalui dengan kecepatan terbatas dan hati-hati. Semboyan. Yang B yaitu semboyan kereta api tetap. Semboyan tetap adalah semboyan kereta api berupa peraga yang dipasang pada tempat tetap dan berada di pinggir jalur rel. Semboyan ini terdiri atas sinyal, tanda, dan markah. Yang pertama yaitu semboyan suara. Semboyan suara adalah semboyan yang dikirimkan menggunakan suara PPKA, kondektur, atau petugas kru kereta api mengirimkan semboyan suara melalui suling mulut, selompret, atau peluit, sedangkan masinis mengirimkan semboyan suara melalui klakson lokomotif. Semboyan terlihat. Semboyan terlihat adalah semboyan kereta api yang diberikan oleh masinis atau petugas kru kereta api mengenai kondisi jalan yang akan dilalui menggunakan lampu semboyan, bendera, tanda, atau media lain. Khusus untuk semboyan 22 hingga 28 dihapus dalam peraturan dinas 3 karena jarang digunakan. Ini adalah contoh dari semboyan terlihat. Yang C yaitu semboyan genta. Semboyan genta adalah semboyan yang melibatkan genta atau lonceng di ruang pengatur perjalanan kereta api atau BPKA atau pengawas peron PAP, stasiun kereta api maupun di perlintasan sebidang. Genta dioperasikan dengan induksi elektromagnetik oleh petugas BPKA atau PAP di stasiun. Setiap serangkaian bunyi genta terdiri atas 5 pukulan tangkap dan setiap pukulan tangkap terdiri dari 2 bunyi yang berlainan. Semboyan ini dikirimkan kepada penjaga perlintasan maupun BPKA stasiun berikutnya bahwa akan ada berita mengenai keberangkatan, kedatangan, atau pembatalan perjalanan kereta api. Yang D yaitu semboyan langsir. Semboyan langsir adalah semboyan yang diberikan oleh petugas langsir kepada masinis langsiran berupa isyarat maju, mundur, berhenti perlahan-lahan atau melewati perlintasan sebidang. Isyarat langsir menggunakan aba-aba tangan dan peluit, suling mulut, atau selompret. Apabila petugas langsiran mengirimkan isyarat langsir kepada masinis yang berdinas, masinis harus menjawabnya dengan menyembunyikan klakson lokomotif atau semboyan 51. Ini adalah semboyan langsir. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.